Halo teman-teman, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya berada di Rai Soccer TV. Kita akan membicarakan tentang hasil pertandingan yang berlangsung di grup A. Ini Piala Asia U20. Pasti kita sudah tahu hasilnya. Indonesia kalah dari Irak dengan 2-0. Dan 2 gol Irak itu diciptakan oleh Haider Abdul Karim menit 28 dan Muhammad Jamel di menit 90 plus 6. Irak bermain dengan 10 pemain, tetapi pemain-pemain kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu, terutama di babak kedua ketika Charbel Shamoun, pemain Irak, mengambil Arkan Fikri dan wasit memberikan kartu merah. Jadi sebenarnya ini keuntungan buat Muhammad Ferrari dan kawan-kawan ketika lawan bermain dengan 10 pemain, tapi kita tidak bisa memanfaatkan itu, sayang sekali ya. Padahal wasit dari Tajikistan yang memimpin pertandingan, Gulmorodi Zadulu, ini sudah menghukum ya pemain dari Irak ya, Charbel Shamoun. Bahkan mereka bisa memanfaatkan kesempatan di babak kedua walaupun bermain dengan 10 pemain, itu bisa mencetak gol lagi di masa injury time. Kalau melihat dari permainan tim kita memang ini sangat sulit ya. Kalau tim ini yang diandalkan, ini berat. Ini pasti berantakan kalau bermain di Piala Dunia, karena ini kan sebagai batu loncatan di Piala Asia U20 ini. Sebelum kita ke Piala Dunia U20, di mana kita menjadi tuan rumah pada bulan Mei sampai bulan Juni. Memang itulah STY memerlukan pemain-pemain naturalisasi untuk bisa menambal kekurangan kelemahan ada tim kita. Karena jelas kelihatan kemarin, komunikasi nggak ada, passing banyak salah, apalagi penyelesaian akhir, nih finishing touch yang kurang, reading the game juga kurang sekali, transisi permainan juga memang ya tidak bisa lah berbuat banyak. Dan ini PR begitu banyak bagi STY ya menghadapi Irak, dan Irak memang bertekad ya, bahwa mereka harus mengalahkan Indonesia. Ini langkah pertama mereka yang harus mereka tuntaskan. Kenapa demikian? Karena dengan 3 poin melawan Indonesia kan mereka lebih enak ketika menghadapi tuan rumah Uzbek yang juga sebelumnya menang 2-0 melawan Suriah di grup yang sama, grup A. Mereka ini enak ya. Tapi kalau imbang lawan Indonesia ini akan merugikan buat mereka tentunya, apalagi kalau mereka kalah. Tapi dengan 3 poin lawan Indonesia, mereka menatap laga melawan Uzbekistan dengan percaya diri. Nah, sekarang tinggal kita. Pasukan Garuda Nusantara ini akan berhadapan melawan Suriah di pertandingan kedua. Kita harus bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa meraih 3 poin. Ini lewat perjuangan berat juga, karena Uzbek juga walaupun lebih menguasai permainan, lebih diunggulkan ya. Mestinya Uzbek bisa menang dengan 2 gol lebih melawan Suriah, tapi mereka buktinya cuma menang 2. Nah, kita harus berhati-hati. Ya, semoga STY dan tim kepelatihan melihat hasil pertandingan Suriah dan Uzbek ini untuk dijadikan bahan evaluasi sebelum kita menghadapi mereka nantinya ya. Sudah kalau nggak salah bertanggal 4. Dan ini juga partai penentuan. Kalau kita imbang, apalagi kalah, out, langsung tersisih di grup A ini. Nah, kembali melawan Irak, sebenarnya kita punya kesempatan. Di menit-menit awal itu ada 2 peluang yang tercipta. Dari Hoki Caraka, ketika dia gagal memanfaatkan umpan dari Ronaldo Kuate, mungkin di menit keempat, dan masih bisa antisipasi Hussein Hasan, penjaga gawang dari Irak. Kemudian mungkin di menit 19 atau 20 itu ada suatu gebrakan lagi dari Hoki Caraka di sisi kiri pertahanan Irak, dan dia memberikan umpan ke dalam terhadap Ronaldo Kuate, dan Ronaldo Kuate bisa menembak bola, tapi sayang lagi-lagi digagalkan oleh Hussein Hasan, penjaga gawang Irak. Namun dalam rangkaian bagaimana Irak bisa membangun serangan, Irak bisa mendapatkan gol pertama mereka lewat Haider Abdul Karim di menit 28 hanya dengan 2 orang saja. Ketika ada penetrasi ke dalam, ini belakang kita agak berantakan, walaupun ada 4-5 pemain di sana. Irak cuma punya 2 pemain sebelum diselesaikan menjadikan gol. Demikian juga dengan babak kedua. Berawal dari kesalahan yang dibuat oleh Hugo Zamir, direbut oleh lawan, counter attack mereka, ya, lewat Abdul Qadir Ayub. Dari sisi kiri kita punya 5 pemain di sana. Dan lagi-lagi Irak hanya punya 2 pemain sebelum diselesaikan oleh Muhammad Jamel yang masuk di babak kedua. Ketika memberikan umpan matang dan konversi bisa menjadikan gol ya. Irak itu bermain dengan 4-3-3. Pelatih Emad Mohamed ini memainkan formasi mereka
dan mereka tidak pernah gentar bermain dengan 10 pemain pun mereka tetap oke ya. Ini modal percaya diri buat mereka. Nah, pemain-pemain kita ini kalau bisa dilihat ini harus lebih percaya diri lagi untuk menghadapi Suriah. Karena ini menjadikan bahan evaluasi lawan Irak ketika kita kalah. Memang sulit ya, karena lini tengah kita juga tidak berfungsi dengan baik. Walaupun di sana sudah ada kita bisa melihat Ahmad Maulana bermain, Akar Fikri juga berjuang keras ya. Dan memang tidak ada Marcelino Ferdinand, harus diakui. Kita kehilangan pemain jenderal di lapangan tengah. Apalagi Sanadin Faris kan tidak bisa bermain. Agak bermasalah dan bahkan selamanya tidak akan bermain. Itulah yang membuat STY harus bisa memanggil kembali gelandang yang tadinya tidak diangkut ke Uzbek, yaitu Brandon Schoenemann. Brandon Schoenemann ini yang berangkat ya dari Indonesia, tentunya dia menuju ke Tashkent untuk bisa mengisi posisi dari Sanadin Faris. Semoga dalam pertandingan kedua melawan Suriah, Brandon ini sudah bisa bermain. Pola juga yang dilepaskan oleh STY kemarin lawan Irak memang agak menurut saya kurang begitu enak ya, ketika Ferrari harus berpasangan dengan Kakang di sana, bukan justru dari awal Robbie Darwish dimainkan atau mungkin dengan Marcel. Itu urusan dari STY tentunya dia sebagai pelatih ya, dia sudah memikirkan baik-baik, tapi kenyataan di lapangan cara bermain kita memang nggak bisa diandalkan kalau pemain-pemain ini, apalagi kalau kita bicara di Piala Dunia ini harus dirombak ya bagi STY. Kita tidak akan berkutik sama sekali, tidak akan lolos dari grup kalau bermain seperti kemarin lawan Irak, atau inilah tim yang akan ditampilkan di Piala Dunia U20 ya. Kita tidak boleh memalukan, karena kan target kita itu harus lolos dari grup ya. Tapi kalau kita tidak lolos, karena kita sebagai tuan rumah agak ya kecewa tentunya bagi pendukung tim nasional Indonesia. Nah, semoga kita pertandingan kedua kita bisa jauh lebih baik. Di saat akan menghadapi Suriah, kita lupakan aja lawan Irak ya. Dan STY sudah bisa melihat evaluasi apa-apa kelemahan kita untuk ditingkatkan menghadapi Suriah, dan pasti mungkin ada perubahan 3-4 perubahan yang harus dilakukan oleh STY ya, dalam pola apapun yang dia inginkan. Oke, tetap semangat buat Garuda Nusantara ya. Jadi Anda masih punya kesempatan, walaupun memang terasa berat ya setelah kalah dari Irak. Saya memang pesimis melihat tim ini untuk bisa lolos, tapi tetap sebagai warga negara Indonesia kita harus mendukung penuh ya perjuangan bagi tim ini, karena apapun sepak bola akan bisa terjadi. Oke, dengan saya Bung Ropan, ingat bola itu bulat, giring terus.